Anissa Bahar rupanya kapok berbisnis investasi. Niat hati ingin mendapatkan keuntungan yang besar, uang miliaran rupiah yang diinvestasikannya malah raib setelah perusahaan investasi yang dipimpin oleh Sandy Tumiwa bermasalah. Dan Anissa menuding bahwa suami Tessa Kaunang ini telah melakukan penipuan. Dan benarkah Ibunda Juwita Bahar ini marah lantaran ia turut dimintai tanggung jawab oleh teman-temannya yang menitipkan sejumlah investasi kepadanya? Anissa Bahar agaknya benar-benar kapok ikut bisnis investasi. Anissa merasa tertipu setelah uang 25 miliar rupiah miliknya yang diinvestasikan ke PT CSM raib. Keputusan ibu dari penyanyi dangdut Juwita Bahar ini terjun ke bisnis investasi waktu itu lantaran Anissa sedang tidak ada job manggung setelah melahirkan. Daripada punya uang menganggur, sedangkan pemasukan belum ada, maka ia menginvestasikan uang tersebut dengan harapan akan mendapatkan hasil berlipat ganda. Namun yang terjadi bak api jauh dari panggang. Duit Anissa justru raib tak jelas rimbanya. Awalnya sih diajak temen. Terus udah gitu juga kan Sandy juga bilang ya kalau dulu kan gue ikut orang gitu. Jadi kalau sekarang kan punya gue sendiri, dia bilang gitu. Jadi nggak mungkin lah gue nipu, dia bilang kan gitu. Kalau sekarang punya gue sendiri, dia bilang gitu. Gue komisaris di sini, dia bilang kan gitu. Ya udah, aku pikir ya aku nggak ada punya pikiran jelek ya, niat baik aku aja lillahi ta'ala. Maksudnya ya aku berbuat ya aku berpikir baik lah gitu ya, nggak ada punya pikiran buruk. Ya udah, mudah-mudahan aja lah. Ini memang rezeki aku bisa dapat uang lagi karena aku habis melahirkan, aku belum bisa nyanyi, belum bisa kerja kayak gitu. Ya udah, aku naruh aja uangnya di situ. Kerugian semuanya sih kita keseluruhan sih 25M ya. Gitu. Cuma kalau aku sama teman-teman, berapa teman yang di grup pribadi aku 3,3M. Sebenarnya Anissa merasa ada ketidakberesan dalam bisnis tersebut setelah memasuki bulan ketiga. Saat ia menagih pembagian hasil keuntungannya kepada Sandy Tumiwa, suami Tessa Kaunang itu mengatakan perusahaannya sedang tidak punya uang. Pas 2 bulan berjalan, terus katanya, kan kalau aku kan masih, dia janji kan 15 kali. Setiap kita invest dapat 15 kali dicicil kan, 15 kali dicicil. Misalnya naruh 10 juta misalnya gitu. Nanti dapat 1 juta misalnya 15 kali dapatnya kan gitu. Tapi ternyata kok kalau aku dapat pernah dapat. Terus bulan besok aku udah nggak dapat. Ternyata itu teman-teman aku banyak yang dari pertama itu nggak dapat uang gitu loh. Aku tanya ke Sandy bilang kita nggak punya uang, udah nggak ada uang, udah bla 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 bla. Malahan Sandy ngomongnya nggak enak gitu loh. Ya udah mau bagaimana, sekarang gini aja, cari aja lagi nasabah nanti buat bayar lagi loh. Kok jadi makin kita suruh cari orang yang mau investasi, uang investasi orang itu dibakal bayar lagi, itu kan sama aja semakin banyak korban dong. Ya kita nggak mau dong. Kasus yang terjadi pada tahun 2010 silam itu telah dilaporkan ke polisi. Bahkan Sandy dan Cici, 2 orang yang menjadi pimpinan perusahaan itu, telah ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Kasusnya sampai sekarang menurut Anissa jalan di tempat. Inilah yang membuat Anissa geram. Apalagi kakak pedangdut Juwita Bahar ini juga mendengar selain di Jakarta, Sandy juga bermasalah di kota lainnya. Pas kasus ini mencuat, banyak orang yang telepon aku, sampai orang di FB. Ada di FB aku. Itu orang-orang kasih masukan ke aku, cari Cici, kalau Mbak Anissa bisa dapetin Cici, ya kita puji syukur, sangat bersyukur banget karena kita juga di Kalimantan ini, saya udah sampai jatuh miskin, saya sampai nggak bisa dapat kepercayaan dari orang karena saya ditipu sama Cici. Dulu Kastuari Group kalau nggak salah Solid Gold 88, masalah yang emas itu Cici juga.
Terus sama es krim, Minggo itu Cici juga yang nipu gitu. Kalau Sandi masalahnya AU Worldwide itu Sandi, terus sama GGI juga Sandi. Terus banyak juga sih masalah apa yang mereka buat gitu loh. Anissa berharap agar kasus ini cepat terungkap dan Sandi segera menyelesaikan masalahnya dengan para investor di perusahaannya. Harapan ini disampaikan Anissa agar tidak perlu lagi ada korban-korban lain seperti dirinya. Dari beberapa tahun yang lalu kasus ini bergulir sampai sekarang udah mau 2014, kasus ini juga belum kelar gitu loh. Kayaknya ada yang memang ada Iya. yang tutupi dari kita. Saya nggak ngerti gitu loh dalam masalah ini seperti apa gitu. Karena kan. kita kan korban. Kalau korban kan uangnya udah habis gitu loh. Bolak-balik kalau udah aja juga kan perlu biaya kan semuanya gitu kan. Terus kalau mereka kan namanya mereka kan penipunya, jadi uangnya mereka masih banyak gitu, dibanding kita. Kalau aku kan ya ampun bolak-balik udah waktu, udah tenaga, udah uang, ya udahlah semuanya lah. Tapi ya mau bagaimana lagi? Ya mungkin hukum Tuhan mungkin akan lebih bijaksana mungkin ya, mudah-mudahan aja semua yang terkait, semua yang bersalah dalam hal ini, dan mudah-mudahan aja para mau penyidiknya kayak mau apa kayak yang bermain dalam hal ini, aku minta sih azab aja dari Tuhan gitu. Kalau memang semuanya ini mentok, Tuhan tolong azab mereka gitu aja.